Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Damogalat dari kelas B, semester 2, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai, Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi psikologi pendidikan dari kelompok 1 sampai kelompok 12 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi pendidikan. Materi kelompok 1 yaitu tentang pentingnya psikologi dalam pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi psikologi pendidikan. Kata psikologi bersumber dari bahasa Yunani yaitu psiko yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Secara ringkas, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang kedua, peran psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Di sini terdapat 4 fungsi yang dikemukakan oleh Novianti, yaitu yang pertama, sebagai proses perkembangan siswa, yang kedua, mengarahkan cara belajar siswa, yang ketiga, sebagai penghubung antara mengajar dengan belajar, dan yang keempat, sebagai pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar siswa. Yang ketiga, manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik. Manfaat yang pertama yaitu memahami perbedaan siswa. Karena setiap individu dilahirkan dengan potensi yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Manfaat yang kedua yaitu untuk memilih strategi dan metode pembelajaran. Jika metode pendidikan sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi peserta didik, maka proses pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Manfaat yang ketiga yaitu untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Seorang pendidik harus mampu memahami kondisi psikologi dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas bisa berjalan secara efektif. Manfaat yang keempat yaitu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Selain berperan sebagai pengajar di dalam kelas, seorang guru juga diharapkan bisa menjadi seorang pembimbing yang mampu memberikan bimbingan kepada peserta didiknya, terutama ketika peserta didik mendapatkan masalah akademik. Manfaat yang kelima yaitu mengevaluasi hasil pembelajaran. Seorang pendidik harus mampu memberikan penilaian dan evaluasi secara adil, menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Materi kelompok 2 yaitu tentang sifat dan hakikat kejiwaan. Yang pertama, sifat dan hakikat kejiwaan. Kata sifat dalam istilah psikologi berarti ciri-ciri tingkah laku yang tetap atau hampir tetap pada seseorang. Menurut John Amos Comenius, manusia mempunyai 3 komponen jiwa yang menggerakkan aktivitas jiwa raga. 3 komponen tersebut adalah yang pertama, syaraf pertumbuhan, yang kedua, perasaan, dan yang ketiga, intelek. Yang kedua, kekuatan-kekuatan umum jiwa manusia. Plato mengungkapkan bahwa jiwa manusia terdiri atas 3 kekuatan, yaitu kekuatan yang pertama yaitu akal sebagai kekuatan terpenting dari jiwa manusia. Yang kedua, spirit sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia. Dan yang ketiga, nafsu sebagai stimulus gerakan fisik dan kejiwaan. Yang ketiga, aktivitas kejiwaan manusia.
Manusia memiliki indera untuk mengamati segala sesuatu yang ada dalam lingkungannya. Dari hasil pengamatan itu, tinggallah kesan atau tanggapan. Tanggapan di sini memiliki pengertian yaitu sebagai salah satu fungsi jiwa yang pokok. Dapat diartikan sebagai gambaran ingatan dari pengamatan. Ketika objek yang diamati tidak lagi berada dalam ruang dan waktu pengamatan. Jadi, jika proses pengamatan sudah berhenti dan hanya tinggal kesan-kesannya saja, peristiwa demikian ini disebut dengan tanggapan. Materi kelompok 3 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Menurut pandangan para ahli biologi, pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat atau pikiran dimensif dan pada tubuh dan bagian-bagiannya. Sedangkan kata perkembangan dimaksudkan untuk menunjukkan perubahan-perubahan dalam bentuk atau bagian tubuh dan integrasi ke dalam suatu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Terdapat juga dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal terdiri dari beberapa poin yaitu poin yang pertama, faktor genetik atau hereditas. Gen adalah substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Poin yang kedua, faktor fisiologis. Faktor-faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Contohnya, warna kulit, faktor gizi atau asupan makanan, cacat, dan penyakit. Dan yang poin ketiga, faktor psikologis. Kondisi fisik dan psikis individu sangat berkaitan. Beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi proses perkembangan siswa yaitu hormon, intelijensi, motivasi, sikap, dan bakat. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan hal-hal yang datang atau di luar diri dari siswa atau peserta didik yang meliputi lingkungan, khususnya pendidikan, dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungan. Terdapat juga 7 faktor yaitu faktor biologis, fisik, ekonomis, kultural, edukatif, religius, dan lingkungan. Dan yang terakhir, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan fisik yang terjadi pada diri si anak adalah menyangkut semua organ dan struktur organnya, seperti organ fisik dalam, misalnya jantung, paru-paru, otak, dan sebagainya. Materi dari kelompok 4 yaitu tentang hereditas. Yang pertama, pengertian dari hereditas. Menurut Witherington, seperti yang dikutip oleh H.M. Arifin, hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain, melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku, melainkan struktur tubuh. Yang kedua, teori hereditas. Menurut Maurice Lbg, sifat dasar moral manusia ada yang baik, jelek, maupun netral, sedangkan hubungan manusia dengan lingkungannya ada yang bersifat aktif, pasif, atau interaktif. Di sini juga terdapat 3 aliran hukum dari Barat, yaitu aliran yang pertama yaitu aliran nativisme. Hereditas merupakan kecenderungan alami cabang-cabang untuk meniru sumber mulanya dalam komposisi fisik dan psikologi. Aliran yang kedua yaitu aliran empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa sangat ditentukan oleh lingkungannya, atau yang biasa kita pahami dengan pendidikan. Aliran yang ketiga yaitu aliran konvergensi. Konvergensi pada dasarnya merupakan perpaduan antara nativisme dan empirisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh bagi perkembangan individu. Dan yang terakhir, konsep hereditas dalam pembentukan manusia menurut para ahli pendidikan. Menurut Ngalim Purwanto, terdapat beberapa macam pembawaan yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, pembawaan jenis, yang kedua, pembawaan ras, yang ketiga, pembawaan jenis kelamin, dan yang keempat, pembawaan perseorangan. Selanjutnya, materi dari kelompok 5 yaitu psikologi lingkungan. Yang pertama tentang psikologi pendidikan. Psikologi sebagai disiplin perilaku yang bersifat multidisipliner memiliki fokus pada saling berhubungan antara pelaku dan pengalaman seseorang dengan lingkungan fisik dan sosial. Yang kedua, ruang lingkup psikologi pendidikan, yaitu membahas rancangan atau desain ataupun hal-hal yang lebih spesifik seperti ruang-ruang, bangunan-bangunan, ketetanggaan, serta setting-setting pada lingkup yang bervariasi lainnya. Dan yang ketiga, jenis-jenis lingkungan. Yang pertama, yaitu lingkungan alamiah seperti lautan, hutan, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan buatan atau binaan seperti jalan raya, perumahan, taman, dan sebagainya. Dan yang ketiga, lingkungan sosial. Yang keempat, lingkungan yang dimodifikasi. Berikutnya, psikologi lingkungan pendidikan. Salah satunya yaitu lingkungan pendidikan kebudayaan, yaitu nilai suatu budaya inilah yang mempengaruhi pikiran, perkataan, maupun perbuatan manusia disebut dengan lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir, permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat, seperti polusi, perubahan iklim, populasi, penipisan sumber daya alam atau SDA, pembuangan limbah, kepunahan keanekaragaman hayati, pengundulan hutan, fenomena pengasaman laut, penipisan lapis dan ozon, hujan asam, dan rekayasa genetika. Materi kelompok 6 yaitu tinjauan teoritis tentang belajar. Yang pertama, latar belakang munculnya teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik. Aliran psikologi behavioristik mulai mengalami perkembangan dengan lahirnya teori belajar yang dipelopori oleh Thorndike, Pavlov, Watson, dan Guthrie. Secara garis besar, behaviorisme terdiri atas koneksionisme atau perangsang jawaban, stimulus respon, pengondisian psikologi belajar, dan penguatan. Yang kedua, karakteristik teoris belajar. Yang pertama atau poin pertama, teori belajar behaviorisme. Pandangan tentang belajar menurut aliran ini adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respons. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa-siswi dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Poin yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif memfokuskan perhatiannya kepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Poin yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Teori ini berpendapat bahwa proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Teori ini sangat menekankan pentingnya isi dan proses belajar. Dalam kenyataan, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang ideal. Dan yang ketiga, karakteristik teoritis belajar dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, makna belajar bukan hanya sekedar upaya perubahan perilaku. Konsep belajar dalam Islam merupakan konsep belajar yang ideal, karena sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Materi kelompok 7 yaitu tentang pentingnya peranan intelijensi pada seorang siswa dan pendidik dalam proses pembelajaran. Yang pertama, definisi intelijensi. Intelijensi berasal dari bahasa Inggris, intelligency, yang juga berasal dari bahasa Latin, intellectus. Muhyiddin berpendapat bahwa
intelijensi adalah semakin tinggi kemampuan intelijensi seorang siswa, maka semakin besar peluangnya untuk meraih sukses. Gartner juga membagi 3 intelijensi menjadi 7 macam, diantaranya kecerdasan spasial, kecerdasan bahasa, kecerdasan logis matematis, kecerdasan jasmani kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal. Yang kedua, teori-teori. Di sini terbagi beberapa macam teori, yaitu teori faktor, teori struktural intelektual, teori kognitif, dan teori intelijensi majemuk. Selanjutnya, pengukuran intelijensi. Alat pengukuran ini dinamakan tes Binet-Simon, yang dibuat oleh Albert Binet dan Theodore Simon, dua orang psikologi Perancis. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, pembawaan, yang kedua, kematangan, yang ketiga, pembentukan, yang keempat, minat dan pembawaan yang khas, dan yang kelima, kebebasan. Kemudian yang terakhir, peranan intelijensi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, sebagai seorang pendidik. Intelijensi merupakan hal yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang pendidik karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Dan yang kedua, sebagai seorang siswa. Intelijensi merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong siswa agar dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Materi kelompok 8 yaitu tentang pengenalan peserta didik. Yang pertama, pengertian karakter peserta didik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara terminologi, kata karakter berarti tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Jadi, karakter peserta didik adalah kepribadian atau watak, budi pekerti, serta sifat kejiwaan yang dimiliki peserta didik yang menjadi ciri khas dan pembeda antara peserta didik yang lainnya dalam menanamkan sikap-sikap dan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Dan yang kedua, perbedaan peserta didik. Jenis perbedaan individu ada berbagai macam, antara lain, yang pertama, perbedaan kecerdasan, pengetahuan, dan hasil belajar. Peserta didik yang kurang intelijensinya akan belajar lebih lamban serta membutuhkan banyak waktu untuk belajar serta tidak dapat melakukan abstraksi. Kemudian, salah satu pentingnya memahami peserta didik yaitu, dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dalam mengenali kapan tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Materi kelompok 9 yaitu readiness dalam belajar. Yang pertama, pengertian readiness atau kesiapan. Readiness diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Yang kedua, prinsip-prinsip readiness. Prinsip yang pertama yaitu setiap aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk readiness, yaitu kemampuan dan kesiapan. Prinsip yang kedua yaitu pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan fisiologis individu. Prinsip yang terakhir, pengalaman mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan fungsi-fungsi kepribadian individu, baik yang jasmaniah maupun rohaniah. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar. Faktor yang pertama yaitu motivasi. Motivasi seseorang dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu yang pertama faktor internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu motivasi berasal dari luar individu itu sendiri. Kemudian, faktor yang kedua yaitu sikap, dan yang ketiga minat, yang keempat kebiasaan belajar, dan yang kelima konsep diri.
Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar. Berikutnya, indikator pembentukan kesiapan belajar. Di sini saya akan menjelaskan dari sudut siswa dan dari sudut guru. Dari sudut siswa dapat dilihat dari keinginan, keberanian, menampilkan minat, kebutuhan, dan permasalahannya. Dari sudut guru dapat dilihat dari usaha mendorong, membina gairah belajar, dan partisipasi siswa secara aktif. Dan yang terakhir, faktor penghambat belajar. Yang pertama, dari faktor internal yaitu faktor fisiologi, yaitu kurang sehat, sakit, dan juga cacat tubuh. Yang kedua, faktor eksternal yaitu faktor keluarga, suasana keluarga atau rumah, dan keadaan ekonomi keluarga. Kemudian, faktor sekolah meliputi guru, alat pelajaran, kondisi gedung, kurikulum, dan masih banyak lagi yang lain. Materi kelompok 10 yaitu tentang motivasi belajar siswa. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi adalah pendorongan, yaitu suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian, aspek-aspek motivasi belajar, yaitu menyiapkan diri sebelum mengikuti pelajaran, mengikuti pelajaran di kelas, dan menindaklanjuti pelajaran di sekolah. Selanjutnya, prinsip-prinsip motivasi belajar siswa. Yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Dan yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Kemudian, fungsi motivasi belajar siswa yaitu mendorong manusia berbuat, yaitu sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, unsur yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Omar Hamalik diantaranya adalah kebermaknaan, modeling, komunikasi terbuka. Materi kelompok 11 yaitu kesulitan belajar. Yang pertama, pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Dan yang kedua, faktor kesulitan belajar. Menurut Dalyono, faktor-faktor yang menimbulkan kesulitan dalam belajar yaitu faktor intern atau faktor dari dalam diri siswa sendiri. Dan faktor ekstern yaitu faktor yang timbul dari luar siswa. Materi yang terakhir yaitu dari kelompok 12, aplikasi psikologi belajar. Di sini saya langsung mengambil 3 materi, yaitu yang pertama, penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran, yaitu sebagai konsekuensi teori ini, para guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Yang kedua, penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Pertama, kita akan melihat strategi mengajar pada umumnya. Dan yang kedua, kita akan memusatkan perhatian untuk membantu siswa dalam mengingat informasi baru. Dan yang ketiga, penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Satu strategi yang disarankan oleh Rogers adalah memberikan siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat mendukung dan membimbing pengalaman mereka. Itulah presentasi materi psikologi pendidikan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.